Mas Olin. Yes. Mumpung lagi di Latar Kopi nih kita Iya. kalian cobain menu yang ada di sini. Iya, makanya menurut Ada saya jajannya itu kayaknya enak-enak ini kalau ya. ada iya gitu loh kan lebih 100% gitu loh. Oke. Ya. Yang mana buat Mas Olin ini? Oh, Oke, ini. ini Mas Olin. Ini apa namanya? Minumnya? Apa namanya? Pastel tutup. Oh, pastel kutub, Mbak. Tutup. Oh, tutup. Ya. Memang kadang MC saya dulu rada-rada budek, Mbak. Kita matchingkan sama warna bajunya. Kita matchingkan ya warna Iya. kuning ya kan ya, gitu loh kan. Tapi saya pastikan warna ini bukan warna partai pemirsa ya. Warna pastel ya. Iya, warna pastel ya. Ini, Oke. wah ini jajannya lengkap sama minum juga teman-teman. Nggak khawatir keseretan ya. Jadi kalau seandainya sampean itu makan pastel tutup begini nih, ya, saya jamin yang tidak cerdas bisa langsung cerdas. Lembutnya itu luar biasa pemirsa. Oke, Ya. kita cobain. Oke. Yang Mas Ando ini apa ini? namanya apa ini? Kroket. Kroket. Oh ini kroket ini Oh, ini teman-teman. kroket. Tuh, ono sausnya bareng dulu ya. Oke. Nah ini teman-teman ada sausnya ya. Yes. Kita cocolin. Kita Saus cocolin. ini ya. Ada saus sambal, ada saus Ini tomat. ya. Aduh. Namanya ini extra hot. Jadi mudah-mudahan nggak kebakaran ya habis makan ini. Yes, ini persembahan dari Kopi Latar Lata. Kopi. Latar Kopi, oke. Kedai latar. Banyak ya namanya. Wah ini kroketnya enak ini. Lembut ya. Kita makan ya. Oke. Ini nih. Jadi di dalam itu ada jamur, cuma ada bihunnya juga. Ada apa namanya? Daging ayamnya ya, Mbak ya? Daging ayam. Daging ayam. Ini isiannya. Ada keju juga. Jadi rasanya ada manisnya, ada sedapnya, asinnya juga pas, nggak gelai. Terus pedasnya juga pas, gitu loh menurut saya. Lengkap mas ya. Lengkap. rasanya ya. Saya bikin suka juga ada jamurnya ini loh, bikin sehat juga, ya kan, gitu. Oh iya, untuk jam buka ini jam berapa ya? Ada di Instagramnya nanti kita tanya. Oh iya, kita Kalau tanyakan ya, Instagram. jam bukanya ya. Nanti kita tulis di deskripsi juga. Instagramnya. Pokoknya kalau seandainya pemirsa penasaran, Hmm. mudah-mudahan nanti saya juga bisa ada kesempatan untuk bisa sesi foto khusus di Latar Kopi ya, teman Instagramable bersama dengan anata.id. Oke. Oke siap. Yuk makan dulu yuk. Ayo. Ini kroketnya isi kayak masakan ayam lada hitam gitu ya. Oh iya. Coba. Jadi agak sedikit ada strongnya ya Mas ya. Yoi. Ada rasa lada. Enak. Kita cocolin ya pemirsa ya. Oh teman-teman rugi kalau nggak kesini ya. Udah tempatnya Instagramable, minumannya juga variatif, harganya pas di kantong, mulai dari teman-teman sekolah sampai kita yang sudah berkeluarga, semuanya cocok. Terus makanannya ini juga keren gitu loh, nggak enak, terus pokoknya pas lah. Gitu. Mantap, latar kopi. Baik teman-teman, kita lanjut ceritanya dengan Mas Selin Abdul Zafran. Nah, itu tadi kisahnya mulai dari kecil sampai beliaunya itu di Pro TV ya. Sekarang kok moro-moro beliau hits dan meledak. Oh, Is meledak itu gimana ya Mas? meledak booming. Wes pokoknya hits, wes pokoknya ya di industri wedding. Nah, boleh diceritain Mas? Saya potong dulu Mas. Sebenarnya terkait dengan apa namanya sebutan, bagi saya itu memang saya harus memilih Mas sebutan itu. Saya kalau dikatakan MC hit saya nggak mau karena ada yang lebih hit pemirsa. Dikatakan kondang saya juga nggak mau Mas karena ada yang lebih kondang. Dikatakan senior juga nggak mau karena ada yang lebih senior. Karena kata kondang, sahdu, kata kondang, hits dan lain sebagainya itu lebih ke brandingnya MC ya, lebih ke MC. Tapi saya lebih milih kata sahdu aja karena kalau sahdu ya. itu lebih kepada acaranya, bukan kepada MC-nya. Gitu aja. Jadi kehadiran Mas Selin ini membuat acara menjadi sahdu. Ya Allah. Makanya diarani MC tersahdu ini. Ya. Biar acara lebih fokus ke acara aja. MC-nya nggak usah diutik-utik aja ya. Gimana Mas ceritanya mau jadi MC wedding? Sebenarnya ini adalah faktor ketidaksengajaan dan memang niatannya saya adalah membantu Mas.
Jadi faktornya ya simple itu aja sih sebenarnya teman-teman, bantu itu aja sih sebenarnya kemarin itu. Jadi kebetulan itu ada teman saya di Diskominfo Kota Probolinggo ini mau nikah. Jadi pas waktu mau nikah sekalian juga minta dikonsepin, terus acaranya intinya dikonsepin lah mas kayak gitu ya. Terus akhirnya juga saya sumbang-sumbang ide bagaimana acara pernikahan itu out of the box gitu loh. Tahun berapa mas kalau boleh? Tahun 2019. Baru aja ya? Iya, Juni 2019. Iya 2019 gitu mas. Lalu kemudian saya bantu, setelah itu perform pertama itu saya duet dengan MC adat Pak Suwandi. Pak Suwandi, wah dia sih MC dalang ini teman-teman ya. MC dalang, jadi kalau ada temu itu Pak Iya Suwandi. benar gitu. Waktu itu jadi setelah setelah prosesi pangge itu di handle saya ada prosesi kirap nasionalnya, kirap pengantinnya gitu mas gitu. Dan memang waktu itu saya bikin manten cowoknya ini hilang. Sebenarnya memang saya gini mas, sebelum itu ya saya mau membantu fokus di acaranya aja, bukan saya MC-nya. Jadi biar dicarikan ke teman-teman MC yang lain aja, karena saya teman-teman MC juga banyak gitu kan. Tapi ternyata pemerintahan yang cowok, saya kepinginnya Mas Solihin itu yang mandu aja gitu loh. Jadi tujuannya mas bukan MC sebenarnya, permintaannya yang cowok ini namanya Naim. Naim ini sebenarnya nggak mau, bukan 100% saya diminta untuk MC, bukan. Tapi lebih kepada saya kepengen Mas Solihin itu benar-benar di acara saya dari awal sampai akhir bersama dengan Mbak Restu, istri saya, bersama anaknya gitu loh. Jadi memang sudah ada tempat di depan rumahnya itu round table bareng sama dia juga gitu loh mas. Jadi biar ngumpul lah gitu, nggak datang cuma foto makan terus pulang. Nah dia maunya gitu mas. Tapi pada akhirnya saya mandu, saya berkenan dengan catatan kalau memang ternyata acara mukaku, karena memang saya kan di berita ini, di pemberitaan kan kaku mas ya bawahnya. Saya khawatirnya juga ke bawah di acara resepsi itu gitu loh. Tapi alhamdulillah waktu itu juga banyak teman-teman ya, banyak teman-teman saya juga yang datang, teman-temannya, karena memang teman-temannya Devi ini teman-teman saya juga waktu itu. Jadi saya ajak ngobrol, kemudian ada wedding games, terus ya seperti biasanya lah bagaimana menghidupkan acara itu gitu. Dan ternyata ada beberapa teman-teman rias gitu loh yang cocok, kemudian sesekali juga diajak beberapa gitu mas. Jadi ketuk tulangnya itu di situ kayak gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman relasi itu makin banyak keluarga. Itu yang bikin saya senang. Kenapa saya mau di Pro TV? Karena saya kerjanya keluar reportase dan itu bertemu dengan orang-orang banyak orang. Sama juga di wedding industry di Probolinggo itu, setiap saya ketemu dengan klien pasti sudah punya keluarga baru nih. Nah hampir sama sebenarnya kayak gitu, baik itu keluarga klien ataupun teman-teman vendor gitu. Jadi bagi saya semakin banyak teman-teman vendor yang saya kenal itu semakin saya syukuri gitu, karena makin banyak saudara. Iya betul. Oke. Teman-teman bisa cek wedding yang sudah dipandu oleh beliau di Instagramnya mas. Iya. Boleh disebut Instagramnya. Instagramnya Solihin Abu Zafran, followernya masih sedikit. Lumayan. Nanti mau izin kita tulis di deskripsi. Siap mas. Oke. Tidak usah izin sebenarnya mas, sudah langsung wajib fatwa ini. Oke. Wajib betul. Oke siap. Jadi tapi memang followernya masih sedikit ya teman-teman ya, khusus untuk Instagram itu. Tapi saya percaya bahwa rezeki itu dari Tuhan, bukan dari follower. tapi saya jamin bahwa semua follower di Instagram itu adalah orang semua, ya kan? Nggak fiktif gitu. Maksudnya nggak fiktif gimana mas? Kadang kan ada yang beli follower. Oh beli follower. Maksudnya mas. Ya. Ada yang sampai 100.000, tapi ternyata fiktif semua ya kan. Tapi saya pastikan itu semua orang loh, saya real gitu. Oke. Otentik dan organik. Dan buat teman-teman yang pengen acaranya makin syahdu ya, nanti bisa menghubungi Mas Solihin nanti di nomor teleponnya kita tulis juga mas ya di deskripsi. Siap. Alhamdulillah gitu. Karena saya sebenarnya awalnya agak pesimis Mas Nado. Kenapa? Maksudnya masuk di wedding industry, apalagi yang dipilih adalah MC nasional waktu itu. Sedikit pesimisnya kenapa? Karena 2 tahun yang lalu bagi saya ya nggak ngerti apakah memang ini benar atau tidak. Tapi waktu itu saya nangkepnya adalah
dulu orang itu berpikiran di Probolinggo ini kalau sudah berbicara tentang MC wedding, berarti MC adat gitu loh. Sementara saya ini nggak bisa MC adat itu, gitu loh kan. Sedangkan saya mengacu kepada teman-teman yang di luar Probolinggo, ini ternyata banyak banget MC nasional, khususnya untuk wedding MC gitu maksudnya. Saya mikir juga kenapa Probolinggo di sini masih belum nih gitu loh. Jadi mungkin ada, tapi apa saya nggak ngerti, saya juga kurang paham. Tapi saya akhirnya meyakinkan diri bahwa saya ingin berkarya di wedding industri ini melalui wedding MC ini kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah dipercaya, alhamdulillah responnya luar biasa dari teman-teman klien, teman-teman vendor, dan itu yang akhirnya membuat kita sebagai pelecut semangat untuk terus belajar. Jadi bukan berarti saya dikatakan keren, bagus, dan pada akhirnya sudah stagnan di situ, enggak. Saya harus mengeksplor dari diri saya sendiri, Mas, bagaimana acara itu benar-benar terkemas, tidak menjenuhkan, dan beda dari setiap momennya kayak gitu. Dan agar apa? Agar di dokumentasinya teman-teman vendor yang terlibat dalam acara itu bisa variatif. Nah, betul. Kurang lebih sebegitu sih ya sekarang. Tapi yang pasti selalu meriah, Mas. Gitu ya. Oke. Jadi kemarin juga akhirnya sekarang ini menurut saya, Mas, grade-nya wedding industry di Probolinggo itu jauh lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Gimana? Bagi saya itu dulu waktu 2014 ya, waktu itu saya nikah, nggak ada yang namanya vendor itu yang menawarkan pakai MC nggak, akad nikahnya pakai ini nggak gitu, masih belum ada kalau menurut saya, Mas, waktu itu. Ya apa memang dari vendor yang saya pilih waktu itu yang memang nggak nawarkan, tapi memang ada tak apa gimana. Tapi sepengalaman saya, MC yang dipakai untuk acara akad nikah itu sebenarnya minim, palingnya cuma di handle sama KUA-nya, setelah itu selesai begitu kan. Tapi mungkin perkembangan sudah berbeda, teman-teman klien calon pengantin ini mereka kebanyakan kerja di luar atau mungkin sekolahnya di luar. Tren-trennya juga mulai bervariatif. Akhirnya mereka diimplementasikan ke sini, dan pada akhirnya prosesi akad nikah saja itu kan juga kita butuh prosesi banyak ya, Mas. Sampai prosesi setelah acara inti itu juga masih ada prosesi. Ada sungkeman nggak? Kalau misalnya Mas Sulitnya mandul ada, tapi sungkemannya secara nasional, bukan panggih. Kalau panggih, saya nanti rekomkan teman-teman MC ada. Jadi sebenarnya sama-sama ada, agar apa? Agar dari sesi pra acara sampai acara itu selesai itu benar-benar terdokumentasinya benar-benar keren gitu loh. Apalagi nanti dokumentasinya pakai Anator.id. Amin. Terima kasih. Makin sahdu gitu lah. Oke, Mas Solid. Siap. Kan Mas Solid sudah jam terbangnya, nggak perlu diragukan, Mas. Iya. Alhamdulillah, Mas, sampai sekarang. Pernah grogi nggak, Mas, ngendel acara? Pernah grogi. Pernah. Kalau pengantinnya lebih ganteng dari MC-nya. Ya ganteng ini ukurannya apa ya, Mas? Terus sempat grogi juga. Apalagi kalau Chinese wedding ya. Gitu. Kan Chinese wedding itu kan cici-cici, meme-meme, koko-koko, itu kan glowing semua. Fashionable. Putih-putih terus fashionable juga gitu loh kan. Kadang juga sempat minder juga dari outfit yang dipakai gitu ya. Cuman saya mikirnya bismillah, yang penting acaranya ini benar-benar sesuai dengan rundown. Terus saya bisa meyakinkan bahwa acara ini benar-benar sukses sampai acara itu selesai, begitu. Dan sebenarnya saya berdoa, Mas, meskipun acara Chinese wedding itu dan meskipun kalimat-kalimat thayyibah itu mendapat respon yang luar biasa juga, dapat toleransi dari teman-teman Chinese, tapi kan bagi saya acara ini nasional dan saya memang harus harus profesional juga. Jadi memang saya punya kebiasaan kalau sebelum MC itu
sebelum MC saya main tangan mas. Ya, Tangan main itu tangan. kayak ya Pukul-pukulan kayak pemain Enggak tangan. pukul-pukulan, digini-gini aja Oh, sih. iya, iya. Dikit ini sebenarnya gerakan-gerakan biar enggak apa Grogi. namanya biar nggak grogi, itu satu. Terus yang kedua, saya biasanya mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah kayak sholawat lah, kayak baca surat-surat pendek gitu. Tapi kalau saya sudah seperti ini, saya biasanya bacanya dalam hati aja. Oh iya. Jadi benar-benar menghargai betul, memuliakan betul acara yang punya hajat. Oke. Kalau grogi itu sudah pasti mas, gitu loh kan. Gitu. Apalagi yang di MC-in adalah mantan gitu ya. Mantan apa nih? Mantan cewek apa mantan cowok nih? Mantan lah ya. Nah, itu teman-teman walaupun beliaunya ini sempat grogi tapi profesionalitasnya itu terlihat ya. Benar. Jadi Memang harus. totalitasnya betul-betul tidak diragukan ya Mas ya. Nah, jadi karena pernikahan itu adalah momen sekali seumur hidup, jadi bukan kita 2 minggu maksimalkan sekali, ya. bukan 2 minggu sekali seperti arisan Dharma Wanita. Ya. Jadi memang mari kita sahdukan sesahdu-sahdunya. Oke, siap. Jadi saya mikir juga begini, setiap parfum siapa sih? Setiap parfum itu bagi saya memang harus dimaksimalkan. Jadi saya mending nolak bookingannya teman-teman calon pengantin atau vendor jika memang saya sudah capek mas. Oh gitu. Saya tidak mau memaksakan, yang penting jadwalnya kosong, yang penting saya bisa masuk, saya nggak mau begitu. Iya. Karena apa? Karena bagi saya ini Kualitas ya. adalah kualitas yang perlu dijaga. Terus itu yang pertama, kalau kualitas itu sudah tidak dijaga, yang penting saya perform, yang penting saya bisa ngisi, pada akhirnya itu akan mengurangi ketuk tular mas. Gitu. Iya. Karena saya perform itu bukan hanya untuk pengantin yang waktu itu menikah, tapi saya perform juga untuk teman-temannya mereka, untuk orang tua yang mau mantu, ya kan? Itu bagian dari strategi marketing kita, bagaimana semua acara itu harus kita beri penampilan yang benar-benar terbaik, sehingga apa? Sehingga ketuk tularnya itu benar-benar benar-benar maksimal. Nah, kurang lebih sih begitu, Mas. Jadi bagi saya bukan seberapa banyak jadwal MC yang sudah kita dapat, tapi seberapa berkualitasnya kita dalam memandu acara ini. Luar biasa. Saking maksimalnya. Iya. Saking maksimalnya dari cara berpakaian kan Mas Oli stand out banget ya. Oh iya. Sampai On. waktu itu pernah dibilang dia mantannya. Oh iya, cerita. Mas Oli itu pernah dibilang, "Loh, ini kita mantannya gitu." Padahal MC ini, soalnya bajunya itu wah glowing dan Jadi waktu itu ya. waktu itu WO-nya koordinasi dengan tim WO-nya itu koordinasi dengan tuan rumah, Ya. dengan keluarga, dengan panitia keluarga juga. Waktu itu saya juga datang. Outfit yang saya pakai waktu itu adalah persembahannya Andy Taylor. Oh, Andy Taylor ya. Nanti Jadi boleh kita boleh dong. Ya, Iya, namanya Terima kasih. di Instagram Andy Swandi ya. Oke. begitu. Tapi bukan MC Swandi, Andy Swandi ya. Andy Swandi. Jadi kebetulan saya pakai punyanya Mas Andy. Waktu itu outfitnya dipercaya, akhirnya saya pakai. Jadi begitu jalan di lorong, waktu itu jalan di lorong di lorong acara di pergola itu. Nah, si WO ini mempersilahkan semua keluarga untuk berdiri, gitu loh, untuk berdiri untuk menyambut karena mikirnya saya perform dulu, jadi manten itu di depan yang cowok, yang cewek itu di pintu masuk, mikirnya begitu mas, seperti yang saya pandu itu. Terus dia sampai digiring, ya kan, sampai dibilangin, jadi nanti mas ya sampean nanti begitu istri itu sudah datang, jadi saya di briefing nih gitu loh, sama WO-nya. sama WO-nya. Iki MC-nya di briefing dikira mantan lanangi. Aduh, ya. Jadi begitu saya menyampaikan bahwa Berarti itu betapa charmingnya seorang Selin Abu iya, Zafran ini. akhirnya dari tersadu jadi tersanjung saya ya kan. Terus, ya. Jadi saya menyampaikan bahwa saya ini master of ceremony-nya, bukan mantennya. Mantennya saya finishing pakai kelambi, mas. Saya sampaikan gitu. Loh, saya genah, iya beneran nih saya. Wah, jadi WO ini kurang gaul berarti. Kalau kurang gaul sih bukan nih mas. Ya, mungkin saya yang jam terbangnya kurang karena gitu. saya belum kenal gitu loh maksudnya. Sampai nggak tahu Selin Abu Zafran itu berarti, aduh ini perlu jam terbang lagi. Enggak, waktu itu di luar kota.
Iya, waktu itu kan dipanggilnya apa namanya? Mas, nama panggilannya siapa? Kan tanya nama panggilan, ya. Iya. Vendornya tanya nama panggilan. Ya saya bilangnya panggil Lihin aja atau Kang Lihin aja boleh. Gitu. Oke, Lihin. Tapi seiring Lihin. kan panggil Lihin aja Mas, Ya, ya kan. ya. Panggil Lihin aja sih biar lebih simpel. Kalau mungkin agak sedikit takut ya kan pembawaannya gitu loh. Tapi kalau saya Lihin kan lebih simpel gitu loh. Jadi akhirnya mungkin dari kata Lihin itu sama teman-teman vendor ya dipanggilnya Kuku, Lihin katanya. Ya, iya gitu kan. Kalau di Korea itu kan ada Lee Min Ho, di Probolinggo itu ada Lee Min Hin. Saya sepupunya ya kan. Sepupunya Lee Min Ho ya. Lee Min Hin. Alhamdulillah. Tapi apa hikmah dari semua ini Mas Nado? Ya. Apa di wedding industry itu adalah bagi saya bertambahnya keluarga. Ya. Itu yang paling penting, bertambahnya keluarga, bertambahnya relasi. Karena yang saya pikirkan semakin banyak relasi atau orang yang saya kenal, semakin banyak yang harus saya syukuri. Jadi tidak melulu soal uang, ringgit atau lain sebagainya, ya dolar ya enggak ya. Jadi lebih kepada begini, karena saya juga nggak ngerti eksistensi kita selaku vendor itu berapa lama, Ya, gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya dalam sebuah kehidupan itu, apalagi pekerjaan, apalagi sebuah vendor, berapa lama sih eksistensi kita? 5 tahun, apakah 10 tahun eksistensi kita? Tapi setelah itu selesai, jika kita tidak memiliki hubungan baik dengan orang, mau jadi apa? Iya, oke. Itu pesan-pesan mujarab dari seorang FC Syahdu, Abu Zafar. Jangan lupa terus berbuat baik meskipun bagaimanapun, dan jangan lupa berbuat baik entah kita berada di atas ataupun di bawah, karena kita tidak mengerti esok kita bakalan seperti apa. Betul. Ya. Gitu, Baik, Mas Solihin, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak banget. sekali ilmu-ilmu yang kita dapat teman-teman ya, nilai-nilai Alhamdulillah. profesionalitas, semangat, kemudian keikhlasan ya Mas ya, bersyukur, Rasa kemudian tolong menolong juga. tolong menolong, persaudaraan, Saudaraan. nambah silaturahim, nambah rezeki ya Mas. Nambah ya. rezeki banget, nambah sehat gitu. Oke. Semoga Mas Solihin semakin syahdu Amin ya dan Rabbal terus Alamin. menginspirasi. Mudah-mudahan Anata juga semakin eksistensi luar Amin biasa. ya Rabbal Alamin. Oke. Terima kasih, sehat selalu Mas ya. Sama-sama. Semoga tambah sukses Mas Solihin. Sama-sama. Saya manggil Mas Nado apa Mas Gundul Lucul nih? Ya, Terserah. Terima kasih Mas Nado. Ya, terima kasih sama-sama Mas Solihin. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita panjang lebar dengan Mas Solihin. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe biar gak ketinggalan update terbaru dari channel Gundul Ucul. Iya. Terima kasih Mas Solihin. Kita closing dulu ya. Siap. Kalau saya bilang salam Mas sahdu. Solihin aja yang closing. Iya. Ya, Kalau ya. saya bilang sahdu, jawabannya nanti Iya. sahdu banget. Oke. Ya. Jangan pernah lupa untuk terus berbuat baik, dan Oke. jangan pernah lupa subscribe Gundul Ucul di YouTube, karena kalau seandainya tidak subscribe maka hampalah kehidupanmu. Oke. Terima kasih. Salam sahdu. Sahdu banget. Bye.